Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di hari Senin yang berbahagia ini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang konferensi dan keamanan sistem. Oke, untuk yang pertama, kita itu akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu. Pertama, definisi konferensi. Konferensi merupakan landasan umum rancangan sistem operasi. Nah, proses-proses disebut konferensi jika proses-proses lebih dari satu proses. Maksudnya di sini itu proses yang ada di dalam sistem komputer itu lebih daripada satu, baru bisa disebut dengan konferensi. Nah, ada pada saat yang sama. Nah, jadi semua prosesnya itu berada pada saat yang bersamaan. Semua proses-proses yang ada dalam sistem operasi. Proses-proses konferensi dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi dapat juga saling berinteraksi. Nah, jadi setiap proses itu tidak saling berketergantungan dengan satu sama lain, akan tetapi ada satu proses yang satu dengan proses yang lain itu bisa berinteraksi. Nah, selanjutnya itu proses-proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Proses-proses konferensi dapat sebenarnya tidak bergantung dengan lainnya, tapi juga saling berinteraksi. Ini definisi sama seperti yang tadi. Oke, selanjutnya itu dibahas tentang prinsip-prinsip konferensi. Nah, sini itu yang pertama ada service allocation. Yang kedua itu ada competition. Yang ketiga communication, dan yang keempat synchronous. Oke, yang pertama itu ada service allocation. Alokasi yaitu alokasi layanan pemproses untuk proses-proses. Nah, jadi jika bisa dibilang konferensi apabila ada tempat pemrosesannya gitu atau alokasi layanannya. Nah, yang kedua itu competition, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Nah, jadi di konferensi itu ada persaingan antara satu proses dengan proses lain itu untuk mendapatkan sumber daya dari komputer. Yang ketiga itu ada communication, komunikasi antar proses. Seperti yang tadi itu, setiap proses itu bisa berinteraksi satu sama lain sehingga akan ada komunikasi antar prosesnya. Yang keempat itu sinkronis atau sinkronisasi aktivitas banyak proses. Nah, itu untuk prinsip-prinsip konferensi. Selanjutnya itu ada tentang konferensi dapat muncul pada beberapa konteks. Yaitu yang pertama, konferensi itu bisa muncul pada di mana ada banyak pemakaian secara bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu untuk strukturalisasi sistem operasi. Nah, yang ketiga itu untuk strukturalisasi dari aplikasi. Yang keempat itu ada strukturalisasi dari satu proses. Nah, jadi di empat konteks inilah konferensi itu dapat muncul. Oke, selanjutnya itu ada masalah-masalah konferensi. Nah, jadi di konferensi juga ada masalahnya. Di sini saya itu mengambil 3 masalah. Yang pertama itu ada deadlock, mutual exclusion, dan starvation. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama itu tentang starvation terlebih dahulu. Nah, starvation itu adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada satu proses yang tidak dapat diletaknya. Nah, jadi di proses demokrasi itu apabila kita itu memberikan proses yang terus-menerus ini kan, nah sehingga akan ada satu proses yang tidak dapat diproses karena penyimpanan atau alokasi sistem operasinya penuh. Nah, jadi kasus yang itu dinamakan starvation. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh sekunder karena permintaan tersebut saling menunggu. Nah, deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersamaan. Ini sedikit sama dengan starvation, akan tetapi di sini kalau yang starvation itu kan bergantian. Nah, bergantian prosesnya dijalankan, akan tetapi di sini itu dia itu akan menunggu setelah proses permintaan pertama selesai, barulah proses kedua itu dijalankan. Nah, dia itu harus menunggu proses pertama selesai baru dia dapat giliran, seperti itu dia.
Oke, selanjutnya itu tentang mutual exclusion, merupakan persoalan untuk menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Pentingnya mutual exclusion dapat dilihat pada ilustrasi exclusion pintar. Oke, untuk pokok penyelesaian masalah konversi. Nah, pada dasarnya penyelesaian masalah konversi itu dibagi menjadi dua, yaitu mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama, dan yang kedua tidak mengasumsikan adanya memori yang digunakan bersama. Adanya memori bersama lebih mempermudah dalam penyelesaian masalah konversi. Metode penyelesaian ini dapat dipakai untuk sistem single processor atau multiprosesor yang mempunyai memori bersamaan. Oke, itu untuk pemecahan masalah atau penyelesaian masalah dalam konversi. Terus selanjutnya itu ada tentang keamanan sistem, materi kedua. Jadi kita itu tadi sudah membahas tentang kompetensi, sekarang kita akan membahas tentang keamanan sistem. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya yang tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak diorganisasikan. Jadi keamanan sistem itu kayak kita itu menjaga data-data kita supaya data kita itu tidak bisa diakses oleh orang lain yang tidak diinginkan, gitu kan. Nah, itu fungsi utama di keamanan sistem. Nah, oke. Untuk keamanan sistem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah keamanan eksternal atau external security. Yang kedua itu adalah keamanan interface pemakaian atau user interface security. Yang ketiga itu adalah keamanan internal atau internal security. Oke, kita akan ada dua poin. Yang pertama itu tentang keamanan eksternal. Jadi keamanan eksternal itu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer. Nah, pengamanan fasilitas kita itu seperti komputer kita, PC kita dan yang lain itu diamankan dari bencana. Bencana yang dimaksud ini bencana yang menyebabkan kerusakan pada perangkat kita. Bencana itu seperti kebakaran dan banjiran yang lain-lain. Nah, itu adalah keamanan eksternal. Selanjutnya itu keamanan interface pemakaian atau user interface security, itu berkaitan dengan identifikasi pemakaian. Identifikasi pemakaian sebelum pemakai itu diizinkan mengakses program dan data yang tersimpan. Nah, jadi kita itu mengamankan orang-orang yang akan menggunakan komputer kita. Yang ketiga itu adalah keamanan internal. Nah, keamanan internal itu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun di perangkat keras kita dan sistem operasi yang menjamin sistem operasi yang ada itu tidak terkorupsi atau tidak diambil alih oleh program data orang lain, kan? Atau kita itu menjaga program kita, ya, supaya tidak diambil oleh orang lain. Nah, itu tentang keamanan sistem. Selanjutnya itu tentang masalah keamanan. Nah, untuk masalah keamanan di sini itu ada dua masalah keamanan yang sering terjadi di keamanan sistem. Yang pertama itu ada yang namanya data loss. Data loss adalah kehilangan data yang disebabkan bencana, kesalahan kelas lunak atau perangkat lunak atau kesalahan kelalaian manusia. Jadi data loss itu kayak data kita itu hilang yang disebabkan oleh kesalahan kita, gitu kan, atau tidak sengaja terhapus. Nah, itu yang dinamakan data loss. Yang kedua itu ada intruder atau penyusup. Jadi data kita itu bisa bahasanya itu diambil alih, gitu, diambil alih oleh orang lain, sehingga data kita itu diambil dan dimodif oleh orang lain. Itu dinamakan intruder. Selanjutnya itu ancaman keamanan. Di ancaman keamanan ini ada 3 poin. Yang pertama itu security atau kerahasiaan. Yang kedua itu ada integritas atau integrity. Yang ketiga itu ada ketersediaan atau availabilitasnya atau availability. Nah, kita itu bahas tentang pertama itu tentang kerahasiaan. Maksudnya di sini itu adalah keterjaminan bahwa informasi yang di sistem komputer
hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotoritaskan atau yang diinginkan. Sehingga jika dimodifikasi tetap terjaga konsistensi dan keutuhan datanya. Nah, jadi itu yang dimaksud tentang kerahasiaan di sini. Yang kedua itu tentang integritas. Integritas itu keterjaminan bahwa sumber daya sistem informasi itu hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diinginkan atau yang diberi akses. Oke, yang ketiga itu tentang ketersediaan. Maksudnya di sini itu adalah kita itu menjamin bahwa sumber daya sistem operasi kita itu tersedia bagi pihak-pihak yang akan diberikan, dengan ada yang diizinkan untuk mengaksesnya. Oke, selanjutnya itu tentang tipe-tipe ancaman keamanan. Di sini itu yang pertama itu ada yang namanya interupsi. Nah, jadi interupsi itu adalah sumber daya komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna, merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya itu adalah pemotongan kabel komunikasi. Nah, itu yang dinamakan interupsi, itu kayak disabotase gitu kan, disabotase komputer kita sehingga ke data-datanya itu menjadi terganggu atau tidak tersedia lagi. Yang kedua itu adalah ada enkripsi. Enkripsi itu adalah pihak tidak diotoritaskan atau tidak diinginkan dapat mengakses sumber daya, merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Nah, jadi ini adalah ancaman terhadap ketersediaan yang tadi. Jadi contohnya itu adalah penyadapan untuk mengambil rahasia. Selanjutnya itu ada modifikasi. Nah, jadi pihak modifikasi itu di sini pihak tidak diotoritaskan tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, jadi contohnya itu kayak mengubah nilai-nilai file data. Nah, jadi dimodifikasi dia itu mengambil data kita lalu dia yang mengubahnya. Nah, yang keempat itu ada fabrikasi. Pihak tidak diotoritaskan menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem operasi, merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, jadi ini juga ancaman terhadap integritas. Contohnya itu memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan. Itu kan kayak mengirimkan kitab virus, gitu kan. Nah, jadi itu untuk ancaman-ancaman keamanan. Jadi itu adalah mekanisme proteksi. Nah, jadi mekanisme proteksi ini itu ada terhadap objek perangkat kita dan juga perangkat lunak kita juga ada proteksinya. Pertama itu di perangkat keras kita itu memberikan keamanan pada pemproses, segmen, memori, terminal, disk driver dan printer. Nah, jadi kita itu mengasih keamanan pada perangkat keras kita. Jadi yang tadi itu. Nah, di perangkat lunak juga kita memberikan keamanan. Yang pertama itu keamanan pada pemproses, pada file dan pada basis data. Nah, mekanisme proteksi ini dikembangkan berdasarkan konsep domain. Domain adalah himpunan pasangan. Nah, jadi kita itu kayak mengasih keamanan pada sistem perangkat keras dan perangkat lunak kita, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ancaman keamanan yang tadi, program jahat. Nah, jadi di situ ada kayak program yang yang sengaja dibuat untuk kasus kejahatan. Nah, di sini ada Bowles itu memberikan taksonomi ancaman perangkat lunak atau klasifikasi program jahat. Nah, jadi ancaman-ancaman itu dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada ancaman program yang memerlukan host program. Itu contoh programnya itu seperti Trapdoor, Barisbom, dan jualan dan virus juga itu masuk ke program yang memerlukan host program. Maksudnya itu program yang memerlukan orang lain untuk supaya dia itu bisa berjalan. Yang kedua itu adalah program yang tidak memerlukan host program. Itu ada bakteria dan worm. Oke, selanjutnya itu ada
kita bahas tentang BIOS terlebih dahulu. BIOS itu adalah kode yang ditempelkan dalam suatu program yang menyebabkan pengopian dirinya ke suatu program yang lain atau lebih. Nah, BIOS biasanya melakukan fungsi yang tidak diinginkan. Nah, itu tentang BIOS. Selanjutnya itu ada antivirus. Antivirus itu adalah solusi untuk pencegahan virus yang tadi. Nah, adalah pencegahan. Nah, di sini itu ada jenis-jenis BIOS-nya. Jenis yang pertama itu ada partition BIOS. Nah, jadi di sini itu merupakan BIOS yang tradisional dalam bentuk BIOS yang paling sering. Tipe ini menggantungkan diri ke file exe. Nah, jadi ketika program yang terinfeksi ini eksekusi, BIOS mereplikasi dengan mencari file exe lain untuk diinfeksi. Jadi maksudnya di sini itu untuk static BIOS ini biasanya itu ada di file yang bertipe exe, gitu kan? Nah, sehingga kalau ada file-file yang berbentuk exe ini, BIOS partition ini sangat menyukainya, gitu kan? Sangat mudah untuk terinfeksi dengan BIOS partition ini. Yang kedua itu ada boot scatter BIOS. Nah, jadi BIOS ini menginfeksi master boot record atau boot record dan menjebak pada sistem boot dari disk yang berisi BIOS. Nah, jadi di sini itu kayak program awalnya, gitu kan? Biasanya boot scatter ini ada pada ketika kita itu nge-reboot PC kita, gitu kan? Dan di sini ada banyak lagi. BIOS ini ada 4 generasi, yaitu generasi pertama yaitu sekedar men-scan sederhana, generasi kedua itu scanner yang pintar, dan generasi ketiga itu jebakan aktivis trap. Nah, jadi dan yang terakhir itu yang antivirus yang sekarang itu proteksi penuh atau full feature protection. Nah, itu untuk antivirusnya. Oke, itu aja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya itu saya membuka sesi untuk diskusi ataupun tanya jawab. Oke, untuk sesi tanya jawab saya buka, silakan untuk rekan-rekan yang mau bertanya, saya persilakan. Saya Kesana Bagidina Ulfa ingin bertanya. Yang saya pertama yaitu apa sih? Kenapa konkurensi itu bisa pertama? Ya. Kok saya pertama? Ya, saya kedua. Proses konkurensi dapat sebenarnya tidak bergantung. Mengapa dia tidak bergantung? Kenapa tidak bergantung? Bergantung. Ya. Itu aja sih. Terima kasih. Saya ingin bertanya, tolong kamu jelasin lokasi layanan main proses untuk proses itu aja. Layanan. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama, saudara baik Medina lupa. Jadi maksudnya di sini proses konversi dapat sepenuhnya tidak bergantung. Ya, dapat sepenuhnya tidak bergantung dikarenakan setiap proses itu memiliki prosesnya masing-masing, memiliki perbedaannya masing-masing, dan memiliki alokasi penyimpanannya masing-masing. Sehingga itu bisa tidak saling bergantungan dengan proses-proses yang lain. Tetapi dapat juga saling berinteraksi. Nah, jadi walaupun itu dia bisa berjalan sendiri, tapi dia itu bisa berinteraksi ada satu proses dengan proses yang lain. Nah, seperti itu. Oke, itu aja. Oke, baik, saya menjawab pertanyaan yang kedua yang akan kita menjadinya tentang di sini service allocation. Jadi setiap lokasi yang masuk ke komputer itu memiliki lokasinya masing-masing, memiliki layanan masing-masing, yang dimana lokasinya itu disimpan di memori atau RAM-nya. Jadi semua proses-proses ini itu dikelola di sana, dan di sana itu sudah memiliki layanan masing-masing untuk setiap proses. Nah, jadi itu adalah tempat layanan operasinya. Oke, itu aja. Saya anggap tidak ada pertanyaan lagi karena
waktu kita sudah cukup. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.